pertama beliau Sa'ad bin Malik Az-Zuhri, sering disebut juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, jadi sebenarnya beliau Sa'ad bin Malik, namanya lebih tepat Sa'ad bin Malik. Nabi SAW memberikan kesaksian kalau Sa'ad punya hubungan kerabat dengan beliau SAW. Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar dan pada saat itu umurnya 17 tahun. Waktu masuk Islam umurnya 17 tahun. Dan ada juga yang mengatakan dia masuk Islam setelah 3 orang tadi. Zaid bin Haritha, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, lalu yang keempatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Sebagaimana hadis yang hampir setiap bulan kalau tabligh akbar kita sebutkan. Nabi SAW benar menyebutkan dalam hadis sahih, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga. Kemudian beliau mengatakan Abdurrahman di surga dan Sa'ad di surga. Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan satu dari 10 yang dijamin masuk surga itu. Pertama, nanti kita akan temukan banyak sekali jiwa kesatria. Jadi dia sangat luar biasa dari sisi keberanian. Jadi dia sudah tahu, dia sudah jadikan sebagai pegangan kalau Allah itu benar sebagai Tuhan, Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu yang benar dan ya, apapun yang dijanjikan nanti di akhirat benar. Serta tidak ada pintu masuk ke sana kecuali kematian. Maka beliau satu kunci, setiap memimpin peperangan selalu menang karena tidak pernah takut dengan kematian. Apapun tantangannya di depan dia akan lalui. Dan ini jiwa kesatria yang luar biasa dan nanti kita akan lihat sebagaimana judul, bagaimana kisahnya akan kita sampaikan nanti. Kemudian di perang Uhud, pada saat Nabi SAW sedang terdesak, sangat terdesak pada saat itu. Dan sudah kita sebutkan bagaimana perannya Talha, Abdurrahman ibn Auf, gitu kan? Sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang membela Nabi SAW pada saat Nabi sedang sendiri dan segelintir sahabat saja. Setelah 43 dari pemanah yang turun dari gunung Pemanas, Bukit Pemanah sebelum instruksi Nabi SAW datang. Maka salah satu sahabat dari Talha, ya, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdurrahman bin Auf yang ada bersama Nabi SAW adalah Sa'ad. Dan saat ini terkenal sekali ahli panah, dan ini juga satu hal yang harus kita tahu ya, karena Nabi SAW selalu menyebutkan masalah itu. Ajarkan anak kalian memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan berenang. Semestinya 4 hal ini menjadi olahraga yang rutin diketahui oleh kaum muslimin. Dan subhanallah sampai sekarang memanah ini walaupun dengan ada senjata-senjata yang teknologi canggih sekarang, tetap memanah itu adalah hal yang selalu digunakan dalam peperangan, tidak pernah ketinggalan gitu ya. Jadi tidak ada kata telat untuk itu. Sa'ad radhiyallahu anhu terkenal sekali dengan panahannya, terkenal sekali dengan, dan panah kalau dia memanah tidak pernah meleset. Ya. Tentu panah ini butuh kejelian, ya, butuh kekuatan otot tangan, ya. Ini butuh konsentrasi, memang luar biasa. Nabi SAW berkata, ya Allah, selalulah ijabah doanya Sa'ad. Jadi salah satu yang menonjol dari Sa'ad ini, di kalangan sahabat dikenal orang yang mustajab doa. Bahkan para sahabat sangat takut kalau punya masalah dengan Sa'ad. Karena apa saja dia bilang, ya Allah lakukan ini, tiba-tiba langsung terjadi. Jadi doanya mustajab, tidak pernah doanya Sa'ad tidak diijabah oleh Allah. Dan ini sebagian ulama mengatakan karena keyakinan Sa'ad yang luar biasa kepada Allah. Dan dia sudah masuk Islam dari dia masih muda sehingga amal solehnya cukup banyak. Di antaranya adalah kisah tentang Usama bin Qatadah. Ada orang-orang dari suku Abs namanya, suku yang baru masuk Islam pada saat itu, gitu kan. Kemudian rupanya dia ada rasa jengkel dengan Sa'ad ini karena Sa'ad ternyata yang menembus ya kan gitu wilayah tersebut, tapi dia sudah muslim, gitu. Bernama Usama bin Qatadah. Ya. Dan orang ini diberikan julukan Abu Sa'dah. Jadi sempat suratnya sampai ke Umar bin Khattab, tapi tidak dijelaskan siapa, cuma mengatasnamakan seluruh masyarakat Irak. Umar bin Khattab pun akhirnya melihat surat tersebut. Umar ini cirinya radhiyallahu anhu kalau terlihat ada satu pimpinannya yang dikeluhkan dan sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan, maka yang paling pertama dia mencopot dulu orang itu, digantikan dengan orang yang dianggap tidak punya masalah, baru kemudian Umar bin Khattab menyelesaikan urusannya. Karena zaman dulu tidak ada komunikasi kayak kita, gak ada pesawat bisa cepat datang. Zaman dulu tuh antara Irak dengan Madinah itu bisa jaraknya sampai 10 hari 2 minggu baru sampai gitu kan. Jadi
Itu cukup jauh. Maka Umar pun akhirnya mencopot Sa'ad radhiyallahu anhu, ditarik ke Madinah. Lalu keluhannya di situ adalah, sesungguhnya wahai Amir Mu'minin, Sa'ad ini tidak memperbaiki sholatnya. Sholatnya tidak benar nih, gitu kan. Maka Umar pun mengesan lalu berkata, wahai Sa'ad, apa benar? Kamu ini sholat gak benar? Kata Sa'ad, wahai Umar, engkau mengetahui benar siapa saya. Sama-sama kita masuk Islam di Mekah. Bahkan saya lebih dulu masuk Islam daripada kamu. Saya adalah orang yang mengikuti sholat Nabi SAW. Hanya seperti dengan Nabi SAW. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Maka kata Umar, kamu pasti benar wahai Abu Ishaq. Nggak mungkin kamu salah. Lalu Umar pun mengutus orang-orang untuk mendatangi seluruh wilayah Irak. Waktu itu didatangin. Tidak ada masjid kecuali dilewatin lalu ditanya tentang Sa'ad ini. Sampai akhirnya semua masjid menyebutkan tentang kebaikan Sa'ad. Sampai tiba di masjidnya Bani Abs ini, suku Abs tadi. Dan kebetulan ternyata ini orang adalah kepala sukunya yang bernama Usama bin Qatadah ini. Maka pada saat itu bertanyalah utusan Umar, lalu dia mengatakan, sesungguhnya kalau kau bertanya kami tentang Sa'ad, maka Sa'ad itu tidak adil, Sa'ad itu tidak baik, Sa'ad itu begini, Sa'ad itu begitu. Semua keburukan yang disampaikan sama dia. Maka dibawalah informasi tersebut ke Madinah kepada Umar. Di sebelahnya Umar ada Sa'ad radhiyallahu anhu majma'in. Maka waktu Sa'ad dengar, Sa'ad mengatakan, ya Allah, kalau seandainya hambamu ini dusta, hambamu yang di sana, maksudnya si Usama bin Qatadah, dia dusta dan dia hanya sekedar mencari masalah serta akan mengganggu kedudukan muslimin, karena kalau diganti amirnya, pemimpinnya pasti akan kacau. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau panjangkan umurnya dan engkau susahkan hidupnya dalam keadaan dia tua, serta masukkan dalam hidupnya segala macam fitnah. Maka beberapa tabi'in mengatakan bahwasanya kami menyaksikan orang itu yang sudah didoakan oleh Sa'ad sampai umurnya sudah sangat tua, mendekati tuanya, keningnya itu sudah turun dan menutupi matanya, gitu. Belum meninggal juga. Dan orang itu dalam keadaan miskin, meminta-minta makanan di jalanan. Tadinya dia kepala suku, serta kerjanya setiap hari kalau ada perempuan lewat selalu digangguin sama dia dalam kondisi umur begitu, kena fitnah. Maka kami melihat doa Sa'ad kena kepada orang tersebut, dan orang itu sering kali mengucapkan kata-kata, saya telah kena doanya Sa'ad, saya telah kena doanya Sa'ad. Kisah yang lain, kisah dia dengan Umar bin Khattab. Umar pun khawatir dengan doanya Sa'ad. Jadi ada budaknya Sa'ad pernah jalan, kemudian ada angin yang kencang, tersingkap bajunya. Tidak sengaja, gitu kan. Waktu tersingkap bajunya ternyata nyantol di sebagian tubuhnya, sehingga orang ini tidak tahu kalau auratnya kelihatan. Umar bin Khattab pas lewat, Umar bin Khattab ini kalau lewat, di tangannya selalu ada tongkat. Ya, jadi tongkat ini sering digunakan untuk mengingatkan orang kalau berbuat salah. Jadi Umar bin Khattab sering memukul, gitu kan, kalau mengingatkan. Seperti kalau habis Isya, beliau sering keliling bawa tongkat. Kalau ada orang kumpul-kumpul di jalan ditanya, kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau bukan karena takziah, bukan karena ada orang sakit yang sedang dijenguk, kumpul-kumpul iseng, dipukulin sama Umar, pulang semua. Disuruh, kalian mau di sini duduk nongkrong, buang-buang waktu, akhirnya sholat subuh dan sholat malam kalian terbengkalai, bubar. Jadi orang takut sama Umar pada malam. Umar bin Khattab juga kalau lihat kemungkaran langsung dihukum sama dia. Dilihatlah budak ini tersingkap. Lalu Umar bin Khattab mengambil, ada kayu kecil, dia pakai tongkatnya, karena dia tahu ini budak, dia ambil, dipukul. Kenapa kau tersungkap auratmu? Dia bilang, saya tidak tahu, gitu kan. Tapi Umar sempat mukul. Saat sempat lewat, gitu kan. Lalu saat tahu ini budaknya dia. Saat mengatakan, wahai Umar, jangan kau pukul dia. Umar rupanya dalam kondisi pas memukul ke budak ini, itu sempat Saat menahannya, dan Saat pun dipukul oleh Umar. Gitu kan. Lalu Saat mengatakan, baiklah, Saat ke samping ngangkat tangan. Mau berdoa. Lalu Umar bin Khattab lari mengejar Saat, lalu memberikan tongkatnya, mengatakan, hukumlah saya. Ini silakan kisosnya. Saya sudah pukul dia, pukul saya juga. Karena Umar pun khawatir, ini kalau berdua berbahaya nih. Sekarang yang kita ingin bahas perannya Sa'ad adalah di wilayah timurnya Jazirah Arab. Irak, Iran, Afghanistan, ini semua wilayah yang sangat luas sekali. Ini dulu negara adik kuasa, Persia. Terkenal orang-orang Persia ini dulu sangat kuat, postur tubuh yang besar, gitu kan, dan mereka penyembah api. Umar pun menjalankan ya untuk mengirim pasukan di tahun 14 Hijriah. Beberapa bulan setelah perang Yarmuk,
mengutus. Tapi waktu itu Umar mengirim surat kepada seluruh suku Arab, seluruh jazirah Arab, agar siapapun yang mau jihad silakan ikut. Sampai akhirnya terkumpullah 30.000 orang. Setelah musyawarah si fulan tidak bisa, si fulan tidak bisa. Sampai ada satu orang mengatakan, saya sudah dapat orangnya. Tidak mungkin dia salah, gitu kan. Dan 3 kali Umar tanya, siapa? Ucapkan orang itu. Maka kata orang tersebut, Sa'ad ibn Abi Waqqas, sang pemanah Nabi SAW. Maka kata Umar, panggil segera Sa'ad. Begitu datang, kata Umar, wahai Sa'ad, aku telah mengamanahkan kepadamu untuk pembebasan wilayah Persia. Taklukkan mereka dengan izin Allah. Gitu. Sa'ad pun akhirnya menerima ya tawaran tersebut. Dan ini yang unik, negosiasi dengan Kisra ya, dan Rustum. Kisra ini raja Persia, Rustum ini adalah panglima perangnya, gitu kan. Yazdajar, raja mereka pada saat itu yang dikenal dengan istilah Kisra, seperti kalau Fir'aun raja Mesir, gitu kan. Tapi nanti ada Ramsis nama rajanya. Nah, istilah bagi raja besarnya Persia namanya Kisra. Tapi nama individunya Yazdajar. Yazdajar ini raja, dan dia dengar kalau pasukan muslimin sudah mulai masuk dengan 30.000 orang, sudah masuk di wilayah perbatasan. Beberapa perkampungannya sudah berhasil ditaklukkan. Maka Yazdajar minta, mau negosiasi, tanya. Terjadilah dialog yang unik nih. Yazdajar begitu melihat mereka bertanya. Diutuslah oleh Sa'ad beberapa orang. Diutuslah seseorang yang bernama Asim. Dan juga diikuti oleh Qais bin Zurara radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat Nabi semua ya. Maka sempat begitu ketemu dengan Kisra. Kata Kisra, apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami? Membawa pasukan kalian ke sini. Kata Asim, dia mengatakan kami datang ke sini untuk menerapkan hukum Allah pencipta langit dan bumi. Kami akan datang menawarkan kepada kalian hukum Allah. Kalau kalian menerima hukum Allah itu, agama Allah itu, kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian. Dan kami cuma meninggalkan kitabullah dan sunnah nabinya. Itu saja. Artinya kami tidak akan ganggu. Yazdajar, kau tidak akan jatuh dari jabatanmu. Karena memang begitu dalam Islam. Kata Yazdajar, kalau kami menolak, kata si Asim, kalian harus membayar jizyah. Ini Yazdajar waktu itu adalah raja adikuasa. Wilayahnya terluas di seluruh dunia, dia paling berkuasa, gitu kan? Ada orang dari Arab Badui datang ngancam dia seperti itu. Yazdajar sempat marah. Ya. Lalu dia mengatakan, kalau kami menolak, kata Asim, kepalamu akan melayang dengan pedang-pedang kami, gitu kan? Kalimat yang tidak pernah Yazdajar dapat ancaman seperti itu. Sementara lawannya saja wilayah Romawi, yang waktu itu yang menguasai setengah dunia yang tersisa, Persia menguasai setengah yang lainnya, tidak pernah berani menulis ataupun berkata itu kepada Yazdajar. Karena Yazdajar raja yang sangat kuat. Lalu kata Yazdajar, saya tidak pernah menemukan di muka bumi kaum yang lebih hina, miskin, dan bodoh seperti kalian. Orang-orang Arab maksudnya, gitu kan. Kami menyuruh pemimpin wilayah terendah kami menyuruh pemimpin-pemimpin wilayah kami yang terendah itu untuk mengatasi dan mengurusi masalah-masalah kalian. Gitu. Seperti itu bahasanya. Jadi menghina sekali dia, gitu kan. Maka Qais bin Zurarah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, nggak bisa tahan. Penghinaan ini luar biasa gitu. Maka dia mengatakan, wahai Yazdajar, apa yang kau ucapkan tadi benar. Kami adalah kaum yang sangat terhina. Kami kaum yang sangat rendah sebelum diutusnya Nabi Allah kepada kami. Tapi sekarang setelah Nabi Allah datang, Allah muliakan kami dengan agamanya. Kami mulia hidup di atas ajarannya. Dan kami akan menerapkan agama ini sampai kami mati atau kalian yang mati. Dijawab seperti itu. Maka Yazdajar waktu itu sempat mengusir mereka sambil berkata, kalau begitu ambil tanah, letakkan tanah itu di kepala salah satu orang yang dianggap paling mulia di antara mereka yang hadir. Asim radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, berkata, Asim bin Amr ya, dia bilang, sudah kalau gitu letakkan di kepala saya saja, karena saya orang yang paling mulia di antara mereka nih. Maka orang Yazdajar pun taruh tanah di atas kepalanya. Sebenarnya Yazdajar niatnya menghina, gitu kan. Lalu kemudian Yazdajar ini penasaran, dia kirim surat, dia sampaikan kepada Rustum. Rustum ini panglima perangnya dia. Rustum ini ahli perang, bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, itu selalu memenangkan peperangan melawan Rum. Pasukan yang sangat kuat pada saat itu, gitu kan? Lalu saat pun menerima surat dari Rustum, minta kirim orang kepada saya.
pada saat itu dikirimlah satu sahabat Nabi yang unik. Ini yang saya ingin titik beratkan kisahnya. Rub'i Ibn Amir radhiyallahu anhu. Jadi saat mengirim ini bukan orang-orang yang gampang negosiasi, gampang terpengaruh dengan harta atau wanita. Semua pasukan, semua dayang-dayang harus pakai baju yang paling mewah, yang warnanya keemas-emasan. Bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Semua singgasana, ada singgasana khusus Rustum ini, antarnya ke singgasana, lapisan pelananya emas. Semuanya serba emas. Karpet ditebar dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk, gitu kan? Semua emas. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik. Semuanya begitu. Begitu Rubai tiba, karpet yang tebal ini diinjak sama dia, diinjak sama keledainya ya. Keledainya dalam kondisi kotor ini, dan jalan. Setiap dia lewat, tombaknya ditarik-tarikin di atas karpet tuh. Jadi sobek-sobek karpetnya. Wah, dia jalan terus ditarik. Ini pemandangan ini disaksikan oleh orang-orang. Dibukain pintu gerbang, singgasana di sana ada Rustum duduk. Di kiri kanan ini banyak bantal-bantal, permadani, bagus-bagus gitu. Rubi'i turun dari keledainya. Ini dia lihat Rustum di sana nih. Dia turun, dirobek-robek sama dia bantal itu. Coret-coret semua. Bantal-bantal itu dirobek-robekin gitu kan. Orang Persia ingin tunjukkan ini kekayaan kami. Kami punya kaya raya, kami bisa mengalahkan kalian. Dan Rubi ingin membalas itu, mengatakan ini nggak ada nilainya di depan mata saya. Buat menuju ke Rustum, jalan di atas keledai sambil merusak tadi karpet sampai depan Rustum. Kiri kanan perempuan daya-daya yang cantik nggak ada yang dilihat sama dia. Rustum tanya, kenapa kalian datang? Kata Rubi, kami datang untuk mengeluarkan seluruh yang menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Kami datang untuk membawa agama Allah sampai ke seluruh pelosok bumi ini, gitu kan? Kata Rubi. Lalu Rubi mengatakan, dan kalau kalian mengikuti ajaran itu, kami tinggalkan buat kalian kitabullah dan sunnah nabinya. Sudah selesai, tinggal berhukum dengan itu saja, gitu kan? Maka kata Rustum, kalau kami menolak, kata Rubi, kalau kalian menolak, kalian harus membayar kepada kami upeti. Kata Rustum, kalau kami menolak, kepalamu akan saya penggal, gitu kan? Kata Rubi dengan tegas. Maka setelah musyawarah, Yazdajar bilang tidak bisa kita biarkan, harus perang. Baiklah, ringkas cerita, keluarlah pasukan pada saat itu. Rupanya Rustum menerima instruksi dari Yazdajar, kita harus kerahkan pasukan kita yang terkuat, yang selama ini belum pernah dikerahkan sebanyak itu, 240.000 orang. Pada saat pasukan Rustum sudah mulai datang, gitu kan, sudah mulai berhadapan, yang 70.000 sudah datang, kemudian menunggu datang yang 100.000, kemudian menunggu datang yang 70.000. Dan saat tetap berpegang pada instruksi, dan ini penting sekali, memegang instruksi pemimpin. Kata Umar, jangan serang sampai mereka menyerang, gitu kan? Karena di sini kalau saat buru-buru menyerang, 70.000 pertama misal dianggap pasukan, kemudian nanti datang pasukan yang 100.000, nanti malah jadi masalah, gitu kan? Sampai kau nanti mengetahui aib dan kekurangan serta kelemahan pasukan musuhmu. Maka ditunggulah. Rustum juga tidak mau buru-buru menyerang, gitu kan? Masih mau menunggu, lihat keadaan. Ringkas cerita, pada saat pasukan sudah bertemu, Sa'ad radhiyallahu anhu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala kena penyakit kulit waktu itu, tiba-tiba.